Dan siapa yang mencintai aku, maka dia akan bersama dengan aku nanti di surga. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cintanya dan nanti di surga bersama Rasulullah insyaallah. Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, hari ini kita sudah hari yang ke-22. Oh, 25 ya? 20. Oh iya, 24 berarti ya? Malam ke-25 malam ya? Oh sekarang berarti betul 25 di bulan suci Ramadan. Tidak terasa, rasanya baru kemarin kita mulai puasa, tahu-tahu sudah mau selesai sekarang. Nah begitulah dunia sekarang ini, berarti sudah sangat tua katanya, karena baru berasa kemarin tiba-tiba sudah sampai. Itulah waktu yang sangat cepat. Nah di bulan suci Ramadan yang kita sudah jalani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan nilai pahala puasa, dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Ini berarti bahwa banyak orang yang tidak mendapatkan pahala dari puasa, tidak sah dari puasanya, karena dia tidak melaksanakan hal-hal yang memang untuk mendapatkan pahala dari puasa itu, hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Nah maka para ulama itu membagi orang-orang yang puasa itu menjadi 3. Puasanya orang awam, nah ini yang paling banyak mungkin ya. Yang penting dia sudah tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore selesai. Tapi yang lain-lain masih dia lakukan. Puasa orang yang khusus, puasa orang yang khusus ini lebih tinggi tingkatannya, ya. Dia puasa dari menjaga diri dari makan dan minum dan yang batalkan puasa, tapi dia melaksanakan juga makna dari puasa itu. Bukan hanya dia menjaga diri dari makan dan minum saja, tetapi dia jaga matanya, dia jaga telinganya dari mendengar-dengar yang tidak manfaat, menjaga matanya dari melihat hal-hal yang tidak manfaat, tidak berguna, menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak berguna. Benar-benar dia lakukan bulan puasanya itu dengan benar secara keseluruhan. Nah, puasa yang ketiga katanya adalah khas bil khas, puasanya orang-orang yang khusus, ya, khusus bil khusus. Ini puasa yang paling tinggi derajat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kemudian mengatakan, ragima anfu 'abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celakalah orang-orang yang masuk bulan suci Ramadan. Kita sudah masuk bulan suci Ramadan, bahkan sudah mau akhir bulan suci Ramadan ini. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh rugi, sungguh celaka orang yang dapat masuk bulan suci Ramadan, umurnya sampai bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, tetapi tidak terampuni dosa-dosanya,
tidak terampuni dosa-dosanya. Dia sudah dapat masuk bulan suci Ramadan tapi dosanya tidak terampuni, tidak terhapus. Masih tetap dosa-dosa terdahulu itu masih tetap, nanti habis bulan suci Ramadan malah bertambah lagi gitu ya. Yang seharusnya orang yang dapat masuk bulan suci Ramadan itu, bulan suci Ramadan ini adalah disebut sebagai syahrul maghfirah, bulan dihapuskannya dosa-dosa kita. Syahrul maghfirah, penyebab dari penghapusan dosa-dosa itu begitu banyak di bulan suci Ramadan ini. Itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melaksanakan begitu banyak dosa 11 bulan, tapi bulan suci Ramadan ini bisa dihapuskan secara keseluruhan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, kalau kita melaksanakan saum puasa bulan suci Ramadan ini dengan benar. Dengan benar. Dia sudah tahu ilmunya, kemudian dia melaksanakan dengan benar, maka terhapuslah segala dosa-dosanya yang telah terdahulu. Semua dosa-dosa terhapus. Itulah orang yang nanti begitu habis bulan suci Ramadan menjadi orang yang fitri, suci, ya, suci. Yang kedua kata Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, bisa terhapus dosa-dosa itu secara keseluruhan apabila kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, menghidupkan malam-malamnya. Tetapi banyak yang tidak memperhatikan justru bulan yang mulia ini. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, lahammat kullu syahrin Ramadan." Kalau saja umatku tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya dia mengharapkan seluruh bulan itu menjadi bulan suci Ramadan. Karena mulianya bulan suci Ramadan ini. Kemuliaan itu diantaranya adalah disebut sebagai maghfirah, syahrul maghfirah Allah, bulan dihapuskannya dosa-dosa itu. Nah, maka masih ada waktu kurang lebih 4 atau 5 hari lagi, ya, terutama di akhir-akhir ini, ya, 10 hari terakhir kita masuk 10 hari terakhir. 10 hari terakhir ini adalah 10 hari terakhir yang waktu-waktu yang lebih mulia lagi di bulan suci Ramadan. Walaupun tidak ada secara khusus memang hadis yang mengatakan Ramadan itu dibagi menjadi 3, ya, menjadi 3. Pertama adalah maghfirah, rahmah, kemudian itqun minan nar. Ya, itqun minan nar. Tidak ada secara jelas, tetapi dari hadis-hadis Rasulullah SAW banyak yang menjelaskan tentang itu. Nah, di akhir Ramadan ini waktu yang paling tepat kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang dapat ibadah menghidupkan malam Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar, maka terhapuslah dosa-dosanya yang lewat secara keseluruhan. Satu malam itu, ya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam itu disebut malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Maka beribadah malam itu, malam yang satu itu, ya, dihapuskan dosa-dosa kita. Nah, mudah-mudahan belum lewat malam Lailatul Qadar itu. Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kepada kita, carilah 10 akhir Ramadan.
10 akhir. Lebih spesifik lagi, carilah kata Rasulullah di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Malam semalam itu adalah malam ganjil. Ya, mudah-mudahan semalam itu jadi Lailatul Qadar. Kalau malam jadi Lailatul Qadar. Ya, 21, 23, 25, 27, 29. Berarti tinggal 2 malam lagi. Kalau belum gitu ya. Kalau belum 2 malam lagi. Tapi kalau kita lihat sekarang ini malam itu menjadi malam ganjil semua. Malam ganjil semua ini. Nah, makanya setiap malam aja udah. Ya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan mulai puasa itu kemarin hari Rabu. Nah, berarti bagi sebagian malam, bagi sebagian gitu ya. Jadi ganjil terus sudah, ikutin yang mana aja. Hikmahnya di situ berarti kita ganjil terus sudah. Ya, ya tinggal 2 malam lagi, 2 malam lagi. Nah, maka anjuran dari Rasulullah SAW, ya, malam-malam 10 akhir itu Rasulullah mengatakan mengencangkan ikat pinggangnya, kemudian membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di masjid, ya, masjid ini masuk walaupun tidak bisa secara full mungkin kita ya. Hal yang bagus itu memang kata Rasulullah itu adalah dengan full dari pagi sampai malam, keduanya jangan keluar dari masjid. Itu iktikaf yang sesungguhnya. Ya, tapi para ulama juga mengatakan boleh iktikaf itu walaupun hanya sebentar, apalagi semalam. Dimasuk lebih banyak, berarti datang ke masjid lebih bagus. Ya. Jadi datangnya ke masjid kemudian jam 10 gitu ya. Mulai udah niat iktikaf jam 10 itu. Dia akan lakukan ibadah ya dari jam 10 sampai pagi gitu ya. Perlu jangan pulang ke rumah, langsung sahur di masjid gitu ya. Sahur di masjid. Nah, di masjid-masjid sekarang sudah mulai mengadakan iktikaf itu ya. Insya Allah di sini juga katanya banyak tadi. Ada 100 lebih katanya. Saya tadi juga imami Qiyamul Lail di Keranji, maka dari Keranji langsung ke sini. Masjid yang sebelah sananya terminal itu. Nah, pada pagi hari ini masih kita juga bab tentang saum, bab tentang puasa, karena begitu banyak kemarin baru kita bahas sedikit, baru kita baca ada beberapa hadis ya. Saya bacakan hadis diantaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qaul zur wal amal bi wal jahla falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabu. Dan daripadanya ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidak tinggalkan perkataan dusta, beramal dengannya, dan kelakuan orang-orang bodoh, tidak bisa meninggalkan perkataan dusta, dia masih tetap lakukan itu. Ini berarti dari makna saum puasa yang kita diperintahkan itu seperti itu. Dan bukan menjaga dari makan dan minum, itu adalah esensinya. Tetapi sesungguhnya makna dari itu semua, apapun perbuatan yang tidak baik harus kita tinggalkan. Seperti apa yang kita harus tinggalkan? Yaitu perkataan curang, fitnah, memfitnah, bohong. Jadi kadang-kadang kita sering melihat itu bohong itu menjadi kebiasaan.
ya, menjadi kebiasaan supaya diketawai gitu ya, dengan berbohong. Nah, itu dia tidak bisa tinggalkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falaisa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Maka Allah tidak perlu bagi orang-orang yang seperti itu. Tidak perlu bagi orang-orang itu untuk meninggalkan makan dan minumnya. Ya. Jadi orang yang tadi puasa awam itu ya, dia tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan. Dia tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang jorok, perkataan yang tidak bermakna, perkataan yang tidak bermakna, yang menjadi sebagai tanda orang-orang yang beriman. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata-kata dengan perkataan yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak lebih baik dia diam. Baru di sini kita pakai diam itu adalah emas. Diam itu adalah emas. Jangan banyak bicara. Kalau pembicaraan itu akan membuat kepada kemaksiatan. Tidak bisa berkata-kata yang baik. Lebih baik diam. Nah, ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan saum puasa ini dengan benar, dengan meninggalkan dari semua. Mata kita jaga, telinga kita jaga, dan anggota tubuh kita juga kita jaga. Wa an Aisyah qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'imun wa yubashiru wa huwa sha'imun, walakinahu kana amlakakum lirbihi, muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium. Siapa yang dicium? Istrinya. Bukan mencium orang lain maksudnya ini. Mencium istrinya padahal dia sedang saum, puasa. Jadi boleh, Pak, kalau mencium istri mubasyarah. Enggak, katanya yubashiru wa huwa sha'imun, dan dia juga mubasyarah padahal dia puasa. Apa mubasyarah itu? Bermesraan dengan istri, bermesraan, ya, mesra-mesra, ya, mesra dengan istrinya. Dia cium, dia belai istrinya, ya, belai istrinya. Jadi tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah mempergaulinya, ya, mempergaulinya. Nah, itu sangat berat hukumannya. Ya, jadi kalau bermesraan boleh. Maka para ulama mengatakan memang disuruh untuk meninggalkan bermesraan dengan istri. Kenapa? Karena takut tidak bisa menahan diri. Karena hadis ini mengatakan lanjutannya, walakinnahu kana amlakakum lirbihi. Ya. Tetapi ia orang yang paling dapat menahan nafsunya dari antara kalian. Karena Rasulullah paling bisa menahan nafsu. Paling bisa menahan nafsu. Kalau selain Rasulullah, ya kita semua mungkin kadang-kadang susah menahan nafsunya. Itulah yang menyebabkan para ulama kemudian mengatakan sebaiknya meninggalkan dari bermesraan dengan istri, ya, karena takut tidak tahan nafsu, ya, tahan nafsu. Tapi kalau bisa menahan nafsu, ya silahkan. Apalagi sangat diperlukan misalnya, ya, sangat diperlukan karena ada
wanita-wanita yang kalau dia tidak dicium, dibelai, itu sudah langsung ngambek gitu ya, ngambek sama suaminya. Dan pernah terjadi itu, pernah ada yang bertanya karena istrinya mau meninggalkannya, dianggap karena suaminya juga salah dalam pemahaman, ya. Kalau masuk bulan suci Ramadan tidak mau bergaul dengan istrinya, sampai tidak mau berhubungan dengan istrinya. Nah, sementara dia masih pengantin baru. Benar itu, saya lihat memang istrinya murung dan sudah mau tinggalkan dia. Kemudian saya tanya penyebabnya apa? Penyebabnya gini, kan kita dilarang untuk berhubungan dengan istri bulan suci Ramadan. Saya bilang bukan dilarang pada malam hari, ya, yang dilarang itu siang hari selama puasa. Malam hari mah silahkan. Bahkan nanti di dalam kitab fikihnya, dalam menjelaskan ini hadis, ya, dalam kitab fikihnya ada yang pertanyaan di situ, bagaimana katanya dengan bila kita buka puasa dengan itu, katanya. Jadi buka puasa dengan berhubungan sama istri, ya. Jadi boleh, ya, silakan. Jadi bukan buka puasa dengan minum atau makan, tapi dengan berhubungan sama istri, ya, silahkan, ya nggak apa-apa. Nah, baru kemudian dia memahami itu, ya. Nah, akhirnya ya istrinya menjadi bahagia, ya. Bab ada memang perempuan atau suami juga laki-laki yang disebut dengan overshake itu memang cukup berbahaya kalau tidak dilayani. Nah, jadi bermesraan dengan istri silakan. Yang tidak boleh itu adalah mempergaulinya. Nah, kemudian ada hadis 3, lanjutan hadis ini, tentang orang yang berbekam. Satu hadis mengatakan, ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam padahal dia sedang muhrim. Muhrim itu apa? Ihram. Kalau ihram bagi yang haji maupun umrah, itu kalau lagi ihram itu tidak boleh. Tidak boleh, kan melakukan hal-hal yang memang dilarang. Menutup kepala, tidak boleh, pakai pakaian yang berjahit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah misalnya umroh mungkin kemarin merasakan, ya. Saya juga bingung awalnya, wah nggak pakai celana dalam nih gimana ya? Ya. Jadi pakai kain itu doang kan, kain yang 2. Udah, ini semua bebas, itu nggak ada. Kalau melorot ya gimana gitu. Nah, maka diajarin nanti bagaimana supaya nggak melorot gitu ya. Karena kita nggak boleh pakai yang berjahit. Ya. Nah, termasuk juga ini tanya adalah berbekam, itu tidak boleh melakukannya. Begitu juga kata yang wahtajama wa huwa shaimun. Ya. Dan dia berbekam juga Rasulullah padahal dia sedang puasa. Nah, menurut hadis ini berarti boleh berbekam ketika sedang berpuasa. Nah, begitu juga nanti jadi permasalahan adalah suntik bagi orang yang puasa bagaimana. Nah, ini sama ini. Nanti hukumnya menjadi sama nih. Hadis yang keduanya mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajimu fi Ramadan. Faqala aftaral hajimu wal mahjum. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang yang sedang berbekam dalam
bulan suci Ramadan di Baqi, satu tempat ya, di Baqi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya telah berbuka saum yang berbekam dan yang dibekam. Yang berbekam itu sudah batal puasanya, yang melakukan bekam juga batal, karena yang menyebabkan orang berbekam itu karena yang berbekam, yang membekam, maka dua-duanya batal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara tadi Rasulullah juga berbekam di atas. Yang ketiga, hadisnya mengatakan awwalu ma urihatil hajatu lis-shaimi anna Ja'far bin Abi Thalib ittajama wa huwa shaimun. Famarra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hazani summa rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da fi hajamati lis-shaimi wa kana Anasun yahtajimu wa huwa shaimun. Pertama kali dimakruhkan berbekam bagi orang yang bersaum ialah bahwa Ja'far bin Abi Thalib berbekam di dalam keadaan saum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dia lalu bersabda, telah berbuka dua orang ini. Siapa yang berbuka itu? Yang berbekam dan yang membekam. Kemudian sesudah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kelonggaran tentang berbekam bagi yang bersaum. Nabi berikan kelonggaran berarti boleh berbekam, dan adalah Anas berbekam padahal dia sedang saum. Nah, nanti para ulama kemudian mengambil kesimpulan ya, dari tiga hadis ini, bekam itu menjadi makruh. Ya, bekam itu menjadi makruh. Jadi boleh berbekam tatkala sangat diperlukan dan kalau tidak menimbulkan mudarat. Misalnya kalau berbekam nanti sangat lemah, jadi orangnya akan sangat lemah, maka di situ tidak boleh. Disitulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau akan menimbulkan mudarat, sangat lemah. Tetapi boleh berbekam bagi yang tidak menimbulkan mudarat itu ya, kalau dia kuat. Kalau dia kuat. Dan orang yang berbekam itu kemudian dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan silahkan berbekam. Jadi dilihat dari keadaannya itu, maka para ulama kemudian mensitir dari surat Al-Baqarah ayat 187 gitu ya. 187 itu. Apa bunyinya 187? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oh, bukan. Nah, apa? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil la'allahum yarsudun. Lailatus siyamir rafasu ila nisaikum. Ya. Ayat itu. Aduh, lupa ayatnya panjang. Memang ayatnya sangat panjang, 187 ini. Nah, dari ayat 187 itu yang membatalkan puasa itu hanya makan, minum dan bercampur dengan istri. Ya. Makan, minum dan bercampur sama istri. Dari situ ayat itu. Jadi tidak ada disebutkan semua yang lain itu. Yang lain dari makan, minum dan bercampur istri itu memang disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, maka para ulama itu mengambil kesimpulan berbekam itu termasuk nanti suntik segala itu hukumnya makruh. Ya, itu hukumnya makruh. Tapi kalau dia sangat diperlukan, ya silakan, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kalau sangat diperlukan. Dan kalau memang tidak diperlukan, ya tidak menjadi satu keperluan yang seharusnya dilakukan, lebih baik nggak usah. Ya, lebih baik nggak usah. Nah, tunggu nanti sesudah tidak puasa. Ini kesimpulan dari para ulama.
Kemudian man nasiya, hadis berikutnya, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumuhu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Ini sudah kita bahas juga kemarin, ya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lupa padahal ia saum, lalu ia makan dan minum, maka hendaklah ia sempurnakan puasanya, ya, saumnya, karena tidak lain melainkan Allah memberi dia makan dan minum, ya. Kalau kita lupa kemudian kita makan, nih pulang nih dari sini sampai rumah, ya kita lupa, benar-benar lupa, tapi jangan dibikin-bikin. Sampai rumah, masuk ke dapur, ternyata ada makanan, dimakan, udah kenyang makannya, ya, kolaknya masih sisa semalam itu dihabisin, ya. Es campurnya juga masih ditaruh kulkas, dibuka masih ada, udah habis juga diminum. Baru ingat sudah kenyang, ya, udah kenyang, ya saya puasa ya, gimana? Benar-benar lupa, tapi maka Rasulullah katakan lanjutkan puasanya. Sesungguhnya makan dan minum yang tadi yang lupa itu adalah benar-benar pemberian dari Allah, ya, pemberian dari Allah itu, ya, tidak apa-apa, ya, tapi harus benar-benar lupa, jangan dibuat-buat, ya. Lupa itu kan nggak bisa dibuat-buat, ya, nggak bisa dibuat-buat. Kalau dibuat-buat itu berarti sama juga dia berdoa supaya dia lupa, maka orang itu nanti katanya akan diberikan penyakit lupa, penyakit lupa, maka nggak usah. Walil hakim man aftara fi ramadana sian fala qada'a alaihi wala kafaratan. Nah, dalam satu hadis lagi mengatakan, bagi siapa yang berbuka di dalam Ramadan dengan lupa, maka tidak ada qada baginya dan tidak ada kafarat. Tidak ada qada, tidak ada kafarat. Tidak ada kafaratnya, ya. Kan yang mendapatkan kafarat itu kalau dia berbuka dengan sengaja atau bersenggama dengan istri, ya, dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, nah bagaimana? Ada nggak orang yang menggauli istrinya lupa kalau dia puasa? Ada nggak? Ini pulang dari sini sampai rumah, dia langsung bergauli istrinya, tapi saya benar-benar lupa katanya. Bisa jadi udah selesai baru bilang, iya saya puasa, gimana? Udah lanjutin puasanya. Ini sama itu, ya, sama. Kalau benar-benar lupa, tapi, ya, benar-benar lupa, tapi itu, ya. Kalau tidak lupa, kemudian itulah yang mendapatkan kafarat, ya. Kafaratnya apa? Memerdekakan seorang budak. Ya. Kalau tidak dapat budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jangan sampai ada yang kosong. Jadi 2 bulan itu berturut-turut, ya. Kalau enggak, maka dia berikan makan 60 fakir miskin. Kalau enggak juga, ini keterlaluan. Memang ada dalam hadisnya juga, ada berikutnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah hadisnya nih, ini dia hadisnya, ya. Saya bacakan, panjang hadisnya, saya bacakan langsung artinya. Telah datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, saya telah binasa ya Rasulullah. Celaka saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, apa yang membuatmu celaka?
Ya, katakan saya telah setubuhi istri saya di dalam Ramadan. Maka sabda Rasulullah SAW, apakah kamu mampu untuk memerdekakan seorang budak? Enggak, katanya. Tidak. Kemudian Rasulullah mengatakan, kuatkah kamu untuk saum puasa 2 bulan berturut-turut? Dia juga katakan, tidak, nggak kuat. Orang 1 bulan aja jebol, gitu. Apalagi 2 bulan, gitu ya. Ya, 1 bulan aja jebol ya Rasulullah. Bagaimana 2 bulan, gitu ya. Ya udah kalau begitu kata Rasulullah, ya, mampu kamu memberikan makan 60 fakir miskin, ya. Nah, maka dia bilang, enggak ya Rasulullah. Waduh, jadi enggak juga semuanya, kan 3 ini aparatnya. Maka lantas sedang begitu katanya Rasulullah SAW, kemudian ada orang datang kepada Rasulullah membawa makanan, itu kurma. Maka kata Rasulullah SAW, ya udah kalau begitu kata Rasulullah, ya ini kasih kepada orang fakir miskin. Jadi kasih Rasulullah, kemudian dikasihkan, ini kasih kepada orang fakir miskin. Apa kata dia? Ya Rasulullah, yang paling miskin itu saya. Ya Rasulullah, yang paling miskin itu saya. Jadi Rasulullah dalam riwayatnya mengatakan Rasulullah geli juga dengarnya. Geli dengarnya. Dibilang mereka kan duka nggak bisa, puasa 2 bulan nggak bisa, ya, memberikan makan 60 fakir miskin nggak bisa, ya. Akhirnya dikasihlah makanan oleh Rasulullah. Yaudah ini bagikan kepada fakir miskin. Jadi ditolonglah oleh Rasulullah, ini bagikan pada fakir miskin. Malah dia katakan, ya Rasulullah, yang paling miskin itu saya. Geli juga Rasulullah. Ya udah kata Rasulullah, bawa sana kasih kepada keluarga makan, gitu Rasulullah. Artinya ada yang mengatakan ini Islam itu tidak memberikan kesulitan. Kalau memang benar-benar tidak mampu, ya udah ya. Benar-benar ya. Benar-benar tidak mampu, ya udah. Silakan ya. Nah, maka pergilah orang itu, ya, dan dia berikan yang diberikan oleh Rasulullah itu makan, ya. Ana Aisyah wa Ummi Salamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima' summa yaktasilu wa yasumu, muttafaqun alaih. Dari Aisyah dan Ummu Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pagi-pagi di dalam keadaan junub, bergaul sama istrinya malam bulan suci Ramadan sampai pagi, habis subuh belum mandi. Belum mandi, masih junub. Wa yasumu, summa yaktasilu wa yasumu, kemudian ia mandi dan saum. Ini artinya boleh mandi itu setelah subuh, ya. Jadi mandi tidak mesti sebelum makan sahur, sebelum masuk waktu untuk berpuasa. Jadi boleh. Artinya tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Nah, habis sudah pembahasan di bab saum Ramadan, ya. Saum Ramadan. Nanti lanjutan bab saum tatawu, ya. Saum tatawu, saum sunnah nanti. Berarti setelah bulan suci Ramadan kita bahas tentang puasa-puasa sunnah, ya. Baik, itu hadis-hadis yang saya bacakan tentang saum, puasa bulan suci Ramadan. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah
Apa suruk ya? Oh, dikit lagi. Ada yang mau nambahkan atau tanya? Silakan. Cukup. Kalau nggak ada, kita tutup. Udah masuk suratul suruk. Mudah-mudahan saum kita bisa sempurna, insya Allah ya. Kita menjadi orang-orang yang fitri di bulan ini, sehingga kita merayakan hari raya Idul Fitri nanti, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.